Halo sahabat sehat Pantirapi, perkenalkan saya Dr. Natasha, dokter Rumah Sakit Pantirapi. Ketemu lagi dengan kami di podcast Rumah Sakit Pantirapi. Nah, pada podcast kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang akan membahas tentang antibiotik dan resistensi antibiotik. Kepada Dr. Sylvia, spesialis mikrobiologi klinik. Ya. Halo dokter. Hai Dr. Nata. Sehat dok? Sehat, puji Tuhan. Oke Ya. dok. Jadi pada kesempatan kali ini, Dr. Sylvie ini adalah seorang dokter mikrobiologi klinik di Pantirapi. Mikrobiologi klinik. Iya, belum banyak yang ngerti ya Dr. Natasha mikrobiologi klinik itu memang kita basisnya di laboratorium, tetapi kita juga ke pasien dan lebih fokusnya untuk melihat penyebab infeksi, bisa jamur, bakteri, paling banyak bakteri ya, kemudian virus juga gitu. Berarti kerjanya kebanyakan di lab ya dok ya, betul? Ya di lab, kemudian kita juga melihat pasien ini diberikan antibiotik atau anti jamur apa, kemudian kita berdiskusi dengan DPJP-nya atau dokter penanggung jawab pasien untuk base terapinya apa. Oke. Dokter Sylvie sendiri, mohon maaf sudah berapa lama dok bergabung di Pantirapi sih? Saya bergabung dari 2018, kemudian saya menempuh pendidikan dan lulus di 2022. Jadi ini 2 tahun nih kita banyak berkecimpung di laboratorium, juga di pengawasan terhadap antibiotik di Rumah Sakit Pantirapi. Iya, oke. Berarti sudah 2 tahun ya dok ya untuk yang spesialis mikrobiologi kliniknya. Oke, pada hari ini kita mau ngomongin tentang resistensi antibiotik ya dok ya, betul ya. Karena memang resistensi antibiotik ini mungkin bagi orang awam itu sesuatu yang mereka juga kurang mengerti kenapa ya. Kok dokternya sering ngomong nanti kalau misalkan antibiotiknya nggak habis nanti bisa resisten loh dok, gitu. Bisa resisten loh bu, gitu kan ya. Mungkin apa sih dok sebenarnya resistensi antibiotik itu apa? Atau antibiotik sendiri itu apa? Terus kenapa bisa menjadi resistensi gitu ya? Oh iya. Jadi antimikroba sebenarnya kalau kita big picture-nya adalah antimikroba. Mikroba itu tadi seperti sudah saya mention ya, ada jamur, virus, bakteri, itu mikroba. Untuk membuat mikroba ini jadi tereliminasi ya, hilang dari tubuh kita, baik itu dengan cara dimatikan atau ditekan pertumbuhannya, itu butuh namanya antimikrobial atau antimikroba. Antimikroba itu ada antibakteri, anti jamur atau antivirus. Ketika kita bicara tentang resistensi sebenarnya yang resisten itu adalah mikrobanya terhadap antimikroba. Jadi kayak wah nanti kebal loh. Yang kebal itu bukan tubuh kita, tetapi kumannya akan kebal terhadap obat yang kita upayakan untuk mengeliminasi atau menghilangkan penyebab infeksi itu. Jadi kalau tadi antibiotik itu adalah semua yang bisa membunuh dari yang mikroba hidup menjadi tidak hidup atau menjadi tidak berkembang. Kemudian resistensinya adalah resistensi kuman itu terhadap obat antibiotik yang diminum. Itu. Oke. Terus dok, ini kan kadang kalau misalnya kita ke dokter gitu ya, pasti kan misalkan oh ini ada kecenderungan infeksi bakteri, kita kasih antibiotik gitu. Betul. Terus dokternya bilang oh antibiotiknya dihabiskan ya, itu apakah mempengaruhi resistensi antibiotik juga dok? Misalkan tidak dihabiskan atau malah terlalu lama memakai antibiotik gitu. Iya. Jadi ketika kita bicara tentang resistensi atau gimana sih si kuman ini dia bisa jadi kebal terhadap antibiotik itu kita bicaranya ternyata jalurnya banyak hal yang bisa membuat kuman itu kebal terhadap antibiotik itu. Yang pertama ada namanya kekebalan intrinsik. Jadi kumannya sendiri dari lahir dia itu memang tidak bisa dibunuh, tidak bisa dimatikan dengan antibiotik tertentu gitu. Jadi misalnya kayak bakteri gram negatif gitu ya, saya kasih contoh aja, E. coli misalnya. E. coli tidak bisa dimatikan dengan penisilin. Jadi kalau misalnya oh ini dugaannya ke arah infeksi karena E. coli, ya jangan dikasih amoxicillin misalnya. Nah itu namanya resistensi intrinsik. Bakteri tertentu sudah dari awal sudah tidak mempan terhadap antibiotik itu, yang pertama. Yang kedua, resistensi karena overuse, penggunaan yang berlebihan. Penggunaan yang berlebihan ini akan memacu kuman tersebut untuk mengembangkan cara-cara perlindungan diri. Jadi kayak pertamanya nggak punya mantel, dia terus bikin mantel.
karena penggunaannya itu berulang terus menerus, apalagi dengan durasi yang tidak pas sehingga dosis di dalam tubuh itu di bawah dosis yang dibutuhkan. Atau dia membentuk lapisan tebal. Jadi mantel itu dari nggak ada jadi ada, atau lapisan tebal itu kapsulnya jadi tambah tebal. Jadi bakteri sendiri punya mekanisme memutasi diri sehingga menjadi lebih kebal. Yang berikutnya adalah karena manusia sendiri. Manusia overuse itu bukan hanya sesuatu yang dimasukkan lewat mulut, tapi misalnya kayak ada antibiotik dipakai untuk poultry, untuk peternakan, untuk perikanan, begitu ya, untuk mencegah ikannya, ayamnya, itiknya itu jadi tidak kena infeksi. Nah, akumulasi dari antibiotik itu yang membuat tubuh itu menjadi kuman itu menjadi kebal terhadap obat. Karena itu memang ketika kita bicara resistensi ini bukan hanya tentang bidang kesehatan, Dr. Nata ya, dan juga teman-teman. Jadi ini kita bicaranya lebih luas karena mencakup kesehatan semua, sehingga ada program One Health. Gitu, One Health ketika kita bicara tentang resistensi. Untuk One Health sendiri itu apa dok sebenarnya program One Health itu? Ya, kalau One Health itu tadi bagaimana kita bisa menekan angka resistensi kuman terhadap antibiotik dengan kolaborasi berbagai pihak, dari pihak peternakan, dari pihak kesehatan, dari pihak pertanian gitu. Tapi kita kalau di rumah sakit kita memang fokus bicaranya bagaimana pengendalian penggunaan antibiotik di rumah sakit sehingga pasien yang mendapatkan antibiotik itu benar-benar pasien yang perlu gitu. Kan ada juga yang pasien infeksi virus minta antibiotik, atau kemudian ada persepan-persepan yang kurang rasional diberikan antibiotik. Durasinya terlalu pendek. Kalau durasinya terlalu pendek itu juga memicu resistensi karena itu tadi bakterinya mengembangkan biofilm misalnya. Atau durasinya terlalu panjang. Durasinya terlalu panjang itu nanti akan membuat bakteri-bakteri baik kita ikut mati gitu. Jadi memang harus pas yang sedang-sedang saja. Jadi memang kalau misalkan dianjurkan dokter untuk berapa hari itu diturutin ya dok ya, karena memang itu sudah sesuai teori. Untuk antibiotik itu berapa lama, untuk anti jamur berapa lama, dan antivirus berapa lama sesuai dengan penyakitnya dan jenis-jenisnya ya dok ya. Oke, terus ini ada cara nggak dok untuk kita mengetahui resistensi antibiotiknya kita tuh apa gitu? Misalkan apakah dengan mungkin ada di kultur atau mungkin di lab atau ada ini nggak dok kayak tanda-tanda kalau misalnya kita resistensi antibiotik itu di tubuh tuh apakah ada mengeluarkan gejala atau tidak ya dok ya? Ya. Bagus banget tuh pertanyaannya Dr. Nata. Jadi memang ketika kita bilang aku tuh resisten nggak ya gitu, itu bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan gejala klinis, diberikan antibiotik yang seharusnya sesuai, kok klinisnya nggak membaik gitu. Dan kita biasanya evaluasinya 2 kali 24 jam. Kalau dalam 2 kali 24 jam obatnya sudah diminum dengan baik, obatnya tidak ada obat lain yang membuat potensi obatnya turun, kemudian upaya lain juga sudah diberikan, kok nggak membaik, bisa jadi kuman yang sedang menyerang tubuh saya ini nggak cocok loh dengan antibiotik yang diberikan. Satu. Yang kedua, daripada lama-lama dicek aja deh, itu juga bisa. Tadi seperti yang sudah Dr. Nata sampaikan ya, dicek kultur. Dicek kultur itu kita akan identifikasi ini kumannya apa, kemudian kita tes dengan antibiotik. Misalnya itu tergantung, misalnya antibiotik tertentu yang dites ada 10 macam antibiotik ini 8, yang ini 12. Nah itu macam masing-masing. Itu kemudian dalam 24 jam nanti sudah ada ininya daftarnya. Oh, yang ini sensitif, yang ini resisten, yang ini intermediate atau di tengah-tengah, seperti itu. Jadi dokter akan punya data dan bisa memilih antibiotik sesuai dengan hasil kultur dan sensitivitas itu. Oke, berarti kalau misalkan udah di kultur biasanya udah langsung ketemu ya dok ya, oh antibiotiknya yang ini nih dipakainya jadi lebih tepat sasaran gitu ya dok. Betul, ya. Oke. Dok, untuk resistensi antibiotik sendiri itu apakah ada yang, kan kalau orang resistensi nggak cuma satu antibiotik dok, kadang ada beberapa antibiotik. Betul. Itu kalau misalkan resistensi multi resisten gitu, itu apa ya dok ya maksudnya tuh? Kenapa orang bisa sebanyak, maksudnya kenapa bisa orang bakterinya banyak banget yang resisten terhadap antibiotiknya banyak gitu? Kenapa?
Jadi kalau ada kuman yang kemudian resisten terhadap beberapa antibiotik atau golongan antibiotik, itu kita golongkan dalam MDRO, multidrug resistant organisme. Nah, MDRO itu dia bisa berkembang karena memang evolusi atau mutasi dirinya sendiri. Karena bakteri yang menyerang manusia itu kan ada yang bakteri memang tumbuhnya di manusia nih, hidupnya di manusia. Ada yang bakteri itu dari hewan. Ada yang bakteri itu dari tanah, ada yang bakteri itu dari lingkungan. Nah, bakteri-bakteri yang di luar tubuh manusia biasanya dia punya mekanisme-mekanisme tertentu sehingga dia bisa tahan terhadap lingkungan, dia bisa tahan terhadap enzim dan sebagainya. Dan ketika masuk ke manusia, dia bisa menjadi multidrug resistant organisme. Oke. Nah, yang berikutnya bisa jadi dia awalnya adalah bakteri baik-baik. Bakteri baik-baik, tapi kemudian dia diberikan antibiotik yang tidak sesuai, kemudian bakteri yang baik-baik itu semuanya mati, malah menyisakan bakteri yang resisten obat, lalu dia bisa mempertukarkan atau mentransfer gen resistennya itu ke bakteri baik-baik yang ada di dalam tubuh. Jadi bakteri itu juga ketularan gitu, ketularan jadi resisten dan berkembang biak. Jadi yang tadinya baik, ketularan resisten malah berkembang biak, malah makin resisten, malah makin banyak bakteri jahatnya gitu dok ya dalam tubuh ya. Jadi tubuh juga sistem imunnya turun, makanya kan orang-orang yang sakit di rumah sakit biasanya dia sistem imunnya turun tuh. Nah itu menjadi inang atau host yang cukup susceptible gitu ya, cukup bisa kena bakteri-bakteri lain gitu. Apalagi kalau misalnya imun kita turun, otomatis bakteri-bakteri itu gampang banget ya doknya masuk ya. Betul. Terus kalau misalkan di tubuh kita memang banyak ternyata bakterinya resisten antibiotik, otomatis untuk menentukan antibiotiknya apa itu butuh apa itu agak sulit ya dok ya. Iya, ya kan lebih menantang gitu ya. Jadi misalnya kayak ini resisten semua nih RR gitu. Kita tuh paling sedih kalau melihat di hasil tuh resisten semua gitu ya. Ada 1 atau 2 yang intermediate. Nah, yang intermediate itu biasanya tetap kita pilih dengan kita sesuaikan dosisnya. Gitu. Jadi selalu ada harapan gitu ya. Kan tadi udah di ini ya dok ya, kalau misalnya resistensi antibiotik itu kalau imun kita turun terus kita resistensi, otomatis antibiotik pilihannya itu semakin sedikit. Ada nggak ya dok kan? Karena resistensi antibiotik itu bisa sampai meninggal atau apa itu ada banyak ya dok ya? Betul. Dan di Indonesia sebenarnya ini merupakan keprihatinan global ya Dokter Nata, karena diperkirakan 30 tahun dari sekarang tuh 2000 berapa ya? 2024. 25 tahun nih. Jadi di 2050 kalau kita tidak secara serius mengendalikan resistensi ini, diperkirakan di 2050 itu ada 10 juta orang yang meninggal per tahun karena resistensi antibiotik ini. Banyak sekali. Karena sekarang antibiotik tuh gampang banget ya dok didapat. Maksudnya kadang itu diperjualbelikan secara bebas soalnya dok ya, tanpa resep dokter. Regulasinya masih kurang ya dok ya. Di beberapa kabupaten itu sudah cukup ketat, tetapi ada juga di kabupaten-kabupaten yang masih ini banget gitu ya, masih mudah diperjualbelikan. Di satu sisi, untuk mendapatkan antibiotik baru itu penelitiannya lama banget ya Dokter Nata kan? Betul. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tetapi untuk menjadi resisten itu dia hanya butuh 5 tahun maksimal untuk bisa jadi resisten. Dok, dari tadi tuh kita ngobrol, dokter ada menyinggung bakteri baik, bakteri jahat. Sebenarnya bakteri baik, bakteri jahat ini apa ya dok? Maksudnya dari bakteri baik ini apa? Mungkin nanti para sahabat sehat bingung dok dengan kata-kata bakteri baik gitu. Bakteri baik katanya gini ya, bakteri baik itu botolnya jangan dikucek-kucek. Nanti kalau dikucek-kucek bakteri baiknya jadi jahat. Enggak ya, bercanda. Jadi kalau bakteri yang jahat tadi maksudnya bakteri patogen yang dia memang menimbulkan penyakit. Sementara bakteri baik itu adalah bakteri yang memang ada di tubuh kita untuk menjaga. Di tubuh kita ini ada lebih dari 10 pangkat 9. Banyak tuh ya, 10 pangkat 9 itu berapa tuh?
miliar. Oh, triliun ya. 1 miliar ya. Ada 10 pangkat 9 bakteri yang menjaga kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan 90%-nya berada di intestinal atau di saluran pencernaan kita. Nah, bakteri yang berada di seluruh tubuh kita itu dia punya banyak fungsi, Dok. Jadi yang pertama dia akan meningkatkan respon imun, kemudian dia akan membantu pencernaan, penyerapan mineral dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Dia juga akan membuat stres level kita rendah. Intinya di situ dia akan meningkatkan sistem imun. Kemudian kalau ada bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh lewat jalur apapun gitu ya, bisa di kulit, bisa masuk lewat saluran-saluran gitu, dia akan membantu tubuh untuk mengeliminasi si bakteri itu gitu. Jadi memang bakteri baik kita ini itu dia membantu untuk menjaga kesehatan. Nah, kadang kalau kita konsumsi tidak seimbang atau kita konsumsi makanan yang tidak disukai oleh bakteri-bakteri baik ini, itu yang membuat populasinya menurun, sehingga kalau misalnya ada bakteri yang jahat yang masuk, udah nggak ada bariernya gitu. Tidak ada yang bisa memberikan sinyal ke sistem imun gitu kan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjaga supaya populasi ini jumlahnya tetap segitu, kemudian diversitasnya atau keanekaragamannya juga banyak. Yang pertama adalah bagaimana kita mengatur pola makan dan juga asupan ya. Jadi lifestyle ya, Dok ya? Lifestyle. Pola makan sehat gitu ya, Dok ya? Pola makan sehat itu yang disukai oleh bakteri adalah yang mengandung flavonoid banyak, vitamin C banyak. Makanan-makanan yang ada cita rasa agak pahit itu disukai oleh bakteri dan detoksifikasi. Contohnya apa, Dok, misalkan? Kalau contohnya yang ekstrim sih pare ya. Pare, godong kates ya, daun kates gitu ya, atau bahkan kopi pahit ya. Oke. Kopi pahit itu dalam jumlah tertentu, syarat dan ketentuan berlaku, itu juga akan sangat baik untuk mikroba tubuh kita gitu ya, tanpa krim, tanpa gula susu. Kopi hitam ya, Dok ya. Kopi hitam. Bukan kopi susu gula aren bukan ya. Iya itu. Jadi kemudian ada lagi asupan dari luar bakteri-bakteri yang memang potensial membuat tubuh kita kaya, yaitu probiotik. Probiotik itu bakteri yang inaktif masuk tubuh jadi aktif ya, bisa dalam bentuk pangan ya, yogurt, kefir, tempe, tahu itu kan juga mengandung ya, atau juga dalam bentuk suplementasi. Makanya kalau misalkan orang makan yogurt katanya bagus untuk pencernaan gitu ya, Dok ya. Iklannya nggak boleh sebut merek ya. nanti ditit gitu. Iklan tir. Iklan suatu minum yang katanya mengandung bakteri baik gitu ya, bagus untuk usus, itu berarti benar ya, Dok ya? Sebenarnya jangan ditelan mentah-mentah juga ya. Syarat dan ketentuan berlaku itu bagaimana penyimpanan bahan pangan tersebut. Kalau misalnya kita mau mempertahankan dia yang hidup adalah 10 pangkat 9 misalnya ya, itu ya berarti suhunya harus rendah terus sehingga terjaga bakterinya sekian gitu. Tapi ya itu dari probiotik, tapi kita juga perlu memperhatikan prebiotiknya, yaitu makanan yang disukai oleh bakteri itu tadi gitu, sayuran hijau, rainbow in my plate gitu ya. Berarti prebiotik itu adalah makanan yang disukai bakteri, probiotik itu adalah asupan yang kita masukkan seperti bakteri yang sebenarnya udah inaktif ya, Dok ya, tapi pas masuk ke dalam tubuh menjadi aktif kembali dan berfungsi menjadi bakteri baik di usus lah. Iya. Asal dia kenalannya dengan yang udah ada di dalam baik-baik ya. Kalau misalkan tadi kenalnya yang resistensi itu jadinya resisten juga malah makin parah ya, Dok ya. Betul. Oke. Berarti cara menjaganya itu gimana, Dok? Apakah kita harus rutin mengkonsumsi prebiotik dan probiotik? Apakah bisa hanya dengan makan makanan sehat tadi gitu? Ya, sebenarnya kalau makan makanan sehat seimbang dengan mengurangi konsumsi gorengan dan sebagainya itu sudah bisa dilakukan, ya itu dipertahankan ya, dan juga kita bisa mengkondisikan tubuh kita itu menjadi tanda petik meriset. Ada banyak penelitian yang mengkaitkan antara puasa dengan riset gut bacteria, dan itu memang sudah terbukti secara ilmiah. Jadi misalnya
wah ini kok saya perutnya sering bloating gitu ya, sering kembung, itu kan bisa menjadi salah satu indikasi bakteri kita tidak seimbang ya, walaupun itu bukan satu-satunya gejala ya. Nah itu kita bisa pertimbangkan untuk mulai belajar intermittent fasting. Ya, mulai dari 12 jam, kemudian 14 jam, 16 jam. Nah, yang paling bagus untuk mereset gut bakteria itu menurut penelitian adalah 24 jam fasting. Jadi 24 jam tapi wet fasting ya, jadi masih boleh minum. Kalau misalnya terlalu lapar ya masih boleh minum broth atau apa, kaldu ya, chicken broth atau beef broth, itu masih boleh gitu. Nah dalam 24 jam di banyak penelitian itu 24 jam dia gut bakterianya akan shifting. Oh, gitu. Jadi keriset ulang ya dok ya? Iya. Untuk gut bakterianya, untuk bakteri di daerah pencernaan bawah lah ya? Iya, pencernaannya dari atas sampai bawah dok. Iya, oke. Gitu. Tapi itu syarat dan ketentuan berlaku tadi. Jadi jangan blind fast. Jadi yaudah deh, aku mau besok pagi aku mau 24 jam. Wah, tepar. Iya, jadi memang harus bertahap nih, bertahap dan kalau bisa dalam dampingan tenaga medis gitu. Selain untuk diet, berarti intermittent fasting bisa untuk ini ya dok ya? Ke depannya betul. untuk riset gut bakteria tadi betul. ya, gitu ya. Oke. Wah, menarik sekali ya dok ya tentang resistensi antibiotik ini, ternyata banyak ya yang bisa di ini ya dok ya, yang kita sebagai seorang dokter pun baru tahu kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol, oh ternyata seperti ini, ternyata intermittent fasting itu bisa kayak gitu. Oke. Dari dokter sendiri, ini untuk pencegahan resistensi antibiotik itu berarti yang tadi ya dok ya? Ininya apa poin-poinnya yang penting apa aja dok kira-kira untuk pencegahannya? Pencegahan itu yang pertama adalah hindari infeksi ya. Jadi pencegahan dan penanggulangan infeksi itu menjadi satu pilar kunci juga, karena kalau kita bisa menghindari tubuh kita dari infeksi, otomatis kita juga nggak perlu pakai antibiotik dong gitu ya. Nah PPI atau pencegahan dan penanggulangan infeksi ini caranya bermacam-macam ya Dokter Nata ya. Mulai dari hand hygiene, ini udah banyak yang lupa kan hand hygiene. Padahal hand hygiene ini walaupun nggak bikin sakit, tetapi kalau kita agak ceroboh pegang mana-mana lalu pegang makanan, bakteri ini masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mengganggu diversitas bakteri baik kita juga. Jadi nomor satu adalah hand hygiene. Kemudian perbanyak minum ini masih dalam rangka PPI dan juga kesehatan tubuh secara umum, perbanyak asupan atau hidrasi, karena hidrasi ini akan membuat kolonisasi bakteri-bakteri di mulut dan juga di saluran nafas atas ini dia bisa ikut turun nih. Begitu dia sudah turun, dia kena HCl dan sebagainya, nggak jadi sakit gitu istilahnya ya. Jadi memang di situ kekebalan mukosa kita jadi terpelihara dengan hidrasi yang baik. Kemudian perhatikan pola makan, konsumsi probiotik, prebiotik, dan hindari makanan-makanan yang membuat gut upset. Gut upset itu pencernaan kita nggak suka, itu jelas ya. Yang pertama tinggi gula, yang kedua tinggi garam, karena ada juga bakteri-bakteri yang dia suka banget sama garam. Dengan garam tinggi dia malah semakin banyak di tubuh kita ya. Contohnya Enterococcus misalnya. Kemudian tadi ya, makanan yang tinggi gula kurangi, tinggi garam kurangi, goreng-gorengan ya. Yang ultra processed food itu juga yang disukai oleh bakteri patogen. Ultra processed food itu yang biasanya kita bilang sebagai makanan awetan, makanan kaleng, minuman kaleng. Fast food gitu ya. Fast food itu kalau fast foodnya pecel nggak apa-apa, kan dia fast, iya fast ya, diracik langsung kita makan gitu. Nah kemudian kalau ini sudah kita upayakan untuk mencegah infeksi. Nah kalau tetap kena infeksi juga, maka yang pertama adalah early warning. Early warning artinya jangan tunggu infeksi itu semakin buruk. Jadi kalau misalnya udah ada demam atau apa nggak enak gitu, segeralah cari pertolongan medis ya. Jadi jangan sampai nunggu, mohon maaf nih, ingusnya sampai hijau, dahaknya sampai banyak sekali, udah sesak nafas. Nah itu pneumonia komunitas itu kan juga banyak ya. Nah itu kalau udah seperti itu kita butuh antibiotiknya pasti kelasnya udah lebih tinggi kayak gitu. Nah kalau misalnya kita memang udah betul-betul butuh antibiotik, maka ini peran dokter sangat besar. Bagaimana dokter itu memilih antibiotik, menentukan durasinya, menentukan rute pemberian dan sebagainya. Itu Dokter Nata secara
garis besar tapi rinci, gimana dong? Inti dari percakapan kita ini ya dok ya sebenarnya. Ya jadi untuk take home message-nya dok mungkin ada untuk sahabat sehat Panti Rapih untuk kedepannya untuk mengenai antibiotik atau warning untuk diri sendiri, bagaimana cara mencegah atau menjaga gitu, gimana dok? Ya, edukasi artinya ketika ke dokter ada yang kurang jelas, tanyakan. Jadi itu edukasi atau self educate, mencari dari berbagai sumber gitu. Tapi tetap ditanyakan ya dok ya? Iya, sumber yang terpercaya. Kadang nanya melihat di sumber suatu yang tidak terpercaya, tok misalnya, atau sumber lain gitu, kemudian ditelan mentah-mentah itu tidak boleh juga ya dok. Tetap harus ditanyakan ke yang lebih ahli ya dok. Dikonfirmasi betul. Dikonfirmasi itu. Terima kasih banyak Dokter Sylvie atas waktunya. Mungkin sobat sehat Panti Rapih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya Dr. Natasha. Salam sehat semuanya. Terima kasih.